Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fadilah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan reguler 4A. NPM saya 091900000033. Nah, di sini saya akan membahas mengenai influenza pada anak sekolah. Pertama-tama, apa itu influenza? Influenza adalah flu atau influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita influenza ini akan mengalami demam, sakit kepala, hidung tersumbat, serta batuk-batuk. Banyak orang yang mengira bahwa flu dan batuk pilek biasa itu sama atau common cold. Walaupun gejalanya mirip, tetapi kondisi ini disebabkan oleh virus dengan jenis yang berbeda. Nah, gejala flu ini lebih parah dan lebih cepat menyerang. Kalau batuk, gejalanya lebih ringan dan munculnya secara bertahap. Nah, flu ini merupakan penyakit yang mudah menular, terutama pada 3-4 hari pertama saat penderita terinfeksi. Bahkan pada beberapa kasus, penderita flu ini dapat menularkan sebelum gejalanya muncul. Virus influenza atau dikenal sebagai H5N1 merupakan virus yang menyerang unggas yang mengakibatkan flu burung atau avian influenza pada unggas. Pada perkembangannya, virus ini menyerang manusia dengan resiko infeksi pada saluran pernafasan akut atau ISPA dan mengakibatkan kematian. Next, gejala-gejala apa sih yang muncul? Yang pertama ada demam sampai 40 derajat Celcius, terus ada tanda-tanda dehidrasi, terus tidak mau minum, demam lebih dari 3 hari, muntah-muntah atau nyeri perut, terus leher kaku, kesulitan bernafas, nyeri kepala yang sangat hebat, batuk yang menetap, bersin-bersin, suara serak, dan hidung meler. Nah, selanjutnya adalah penyebab. Apa sih penyebab dari flu tersebut? Penyebab dari flu adalah virus influenza. Banyak sekali jenis virus influenza seperti H5N1 yang menyebabkan flu burung, H1N1 yang menyebabkan flu babi. Biasanya proses penularan virus tersebut adalah melalui droplet atau butiran air liur atau bersin orang yang terkena virus, sehingga kita bisa tertular oleh penyakit flu. Walaupun termasuk ke dalam penyakit yang bisa disembuhkan dengan sendirinya, terkadang flu ini juga memerlukan obat-obatan bila memang sudah mengganggu aktivitas ataupun flu yang sudah lama. Nah, selanjutnya adalah komplikasi yang bisa timbul akibat influenza. Di antaranya yang pertama ada asma. Nah, pada asma ini, pada orang yang mempunyai riwayat asma, influenza dapat menjadi pencetus serangan asma. Yang kedua adalah otitis media. Apa sih otitis media? Otitis media ini merupakan infeksi telinga akut. Terjadi karena penyebaran virus ke belakang gendang telinga. Nah, keluhan yang umumnya dirasakan adalah nyeri telinga. Ketiga ada sinusitis atau radang rongga sinus. Pada influenza yang tidak tertangani dengan baik, dapat terjadi peradangan pada rongga-rongga sinus. Keluhan yang dirasakan biasanya adalah nyeri pada daerah dahi atau sekitar tulang pipi pada saat posisi bersujud. Yang terakhir ada bronkiolitis, infeksi penyerta atau infeksi sekunder yang ditumpangi bakteri, peradangan pada paru pada anak-anak. Infeksi sekunder ini harus mendapat penanganan dari dokter. Selanjutnya adalah pencegahan influenza. Yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
tangan. Lalu sebaiknya sering mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu membuang tisu kotor pada tempatnya serta membersihkan permukaan barang-barang yang berdebu. Nah, beberapa sumber mengatakan vitamin C ini yang berdosis tinggi bisa mengurangi resiko terinfeksi influenza. Selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan yang dapat dilakukan pada influenza meliputi istirahat, banyak-banyak minum, dan obat-obatan. Diusahakan untuk beristirahat serta selalu dalam keadaan hangat dan nyaman. Diusahakan juga tidak menularkan penyakit pada orang lain. Jika terdapat demam atau gejala yang berat, maka penderita harus menjalani istirahat total di rumah. Minum yang banyak, cairan dapat membantu mengencerkan sekret atau lendir di hidung sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Untuk meringankan nyeri atau demam, bisa dapat menggunakan paracetamol atau bantuan ibuprofen. Pada penderita dengan riwayat alergi juga dapat diberikan antihistamin. Nah, jika batuk yang menyertai hebat, diperlukan bantuan obat anti batuk. Dalam hal ini, antibiotik tidak efektif untuk mengobati influenza, sebab umumnya influenza terjadi karena infeksi virus, sedangkan antibiotik hanya terbukti efektif untuk infeksi bakteri. Nah, kesimpulannya, influenza yang lebih dikenal dengan sebutan flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomycoridae atau virus influenza yang menyerang unggas dan mamalia. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala berat, batuk, kelelahan, dan rasa tidak nyaman secara umum. Lalu pencegahan yang baik untuk anak yaitu menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi banyak buah dan sayur serta makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak mudah terserang infeksi. Yang kedua, minum air putih minimal 8 gelas atau setara dengan 2 liter perharinya. Yang ketiga ada menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan, merupakan cara pencegahan yang paling sederhana namun ampuh untuk mencegah flu. Lalu menggunakan masker agar terhindar dari flu yang biasa ditularkan oleh orang lain. Lalu ajak anak rutin berolahraga 3-4 kali seminggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kesalahan atau penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.